Oh iya. Halo Kak, gimana Kak kabarnya di sana Kak? Halo, baik. Gimana kabar kamu? Puji Tuhan, baik. Haleluya, haleluya. Oke Kak, selanjutnya aku mau tanya nih. Sekarang kan kita tahu nih lagi masa-masa sulit karena corona ini nih. Kita tuh harus di rumah, jaga kesehatan, bahkan banyak orang bekerja di rumah gitu. Perekonomian sulit gitu. Nih, menurut Kakak nih, pandangan orang beragama itu bagaimana sih tentang COVID-19 ini? Kak bisa nggak kasih pandangan? Oke, pertanyaan yang relevan ya, pertanyaan yang bagus tentang bagaimana seharusnya seorang beragama menghadapi masa sulit ini, masa masa pandemi COVID-19 ini. Seorang beragama harus bisa berpikir melampaui daripada ajaran-ajaran. Kenapa demikian? Karena virus corona ini adalah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh satu agama tertentu. Semua orang merasakan masa-masa sulit ini. Artinya, seharusnya seorang beragama itu dia dapat melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Sebab tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak tertentu, satu agama tertentu, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Orang beragama harus mempunyai kepercayaan yang ekstra dan juga solidaritas yang ekstra karena sedang mengalami masa-masa sulit seperti ini. Virus corona nggak kenal agama, virus corona nggak kenal latar belakang suku. Jadi di hadapan virus corona, semua orang bisa kena, bisa mengalami kematian oleh karena virus itu. Nah, maka demikian seharusnya seorang beragama berpikir bagaimana bisa membangun tim kerja agar bisa menghadapi masa sulit ini di dalam kebersamaan. Misalnya bisa bahu-membahu, bagaimana menyediakan masker, bagaimana menyediakan makanan bagi orang-orang yang saat ini terpuruk karena tidak bisa kerja. Jadi secara finansial dan perekonomian mereka sulit. Nah, itu harus dilakukan di dalam kerjasama lintas iman, lintas agama. Dengan demikian, masa-masa sulit ini bisa dijadikan kesempatan untuk saling membangun hubungan baik, membangun hubungan kerja yang baik. Nah, itu menyambung tadi yang soal yang pertama, jadi harus adanya kasih dan rasa belas kasih, kerendahan hati untuk mau saling bekerja sama dalam masa-masa sulit ini. Itu. Oh gitu ya Kak, ya. Ini bukan tentang agama ya Kak ya. Bahkan malah harus bisa menjembatani lintas agama ini untuk menjadi orang-orang yang berguna gitu bagi orang Ya, lain yang membutuhkan. Oke bahasa Kak, Kristianinya kita harus tetap jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi tidak ada lagi oke. sensi-sensi agama untuk menghadapi virus corona ini. Iya benar sekali Kak. Oke Kak, selanjutnya aku mau tanya nih, kan ada beberapa orang itu menganggap bahwa virus corona ini itu datangnya dari Tuhan gitu. Ini adalah mereka katakan ini adalah teguran dari Tuhan atau ini adalah sesuatu yang Tuhan kasih karena kita itu sudah berdosa gitu. Itu menurut Kakak gimana sih pandangannya Kak? Ya, itu tidak bisa dipungkiri ya ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Bahkan seorang teolog evangelis bernama John Piper juga mengatakan bahwa ini adalah
azab atau hukuman dari Allah oleh karena keberdosaan manusia. Akan tetapi kalau kita menganggap virus corona ini sebagai hukuman dari Allah, kita bisa memiliki gambaran yang keliru tentang Allah. Jadi gambaran Allah yang kejam. Kalau misalnya salah, kita dihukum. Kalau misalnya nggak seturut dengan apa yang dia mau, dicambuk. Artinya gambaran Allah itu menjadi gambaran Allah yang sangat-sangat menakutkan. Padahal kita percaya bahwa di dalam kekristenan sendiri, Allah itu adalah kasih. Allah itu mengampuni sebelum kita meminta ampun. Bagaikan seorang anak yang hilang, yang telah meminta warisan kepada ayahnya sebelum ayahnya meninggal, lalu menghambur-hamburkan uangnya, berjudi, main perempuan. Tetapi ketika ia pulang, ayahnya lalu menyambutnya, memeluknya, memberikan baju, memberikannya sepatu, cincin, dan bahkan memotong lembu tambun untuk si anak sulung. Artinya cinta Allah kepada manusia itu begitu besar walaupun dosanya merah seperti kirmisi. Nah, maka dari itu pemahaman tentang virus corona berasal dari Allah atau hukuman dari Allah itu bisa merusak gambaran Allah yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Yang kedua, kalau kita menganggap virus corona itu dari Allah, itu juga pemikiran yang terlalu sempit, terlalu simplistik, karena hal yang terjadi dalam kehidupan manusia belum tentu itu karena Allah. Mungkin saja karena kebebasan yang ada dalam diri manusia yang diberikan Allah. Ia tidak menjaga alamnya dengan baik, ia tidak menjaga kehidupan dengan baik. Artinya ada men's freedom yang dimiliki yang tidak digunakan secara bertanggung jawab, sehingga bisa menciptakan yang namanya wabah virus corona ini. Atau ada orang-orang yang memiliki kepentingan di balik virus corona ini untuk memuaskan dirinya agar menjadi orang yang menguasai perekonomian dunia, atau yang biasa dikenal sebagai konspirasi politis, menguasai perekonomian dunia dengan menggunakan wabah ini. Artinya itu juga bukan karena Allah, tapi karena manusianya yang menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan. Bisa juga oleh karena natural law, hukum alam. Alam yang tidak dijaga oleh manusia, akhirnya alam itu menciptakan yang kita kenal sekarang sebagai COVID-19. Artinya ada berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya virus corona. Semua terjadi karena seizin Tuhan, tetapi bukan atau belum tentu karena kehendak Tuhan. Nah, maka itu kita juga tidak bisa lalu menyimpulkan bahwa virus corona ini adalah hukuman dari Allah. Tapi saya percaya bahwa virus corona atau pandemi COVID-19 ini terjadi atas seizin Allah. Dan bahkan di atas seizin Allah itu saya percaya bahwa ada karya Allah yang besar yang akan memulihkan kehidupan manusia bahkan di tengah-tengah keterpurukan. Maka itu Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi cara pandang itu menentukan bagaimana cara kita bersikap. Kalau kita memandang Allah sebagai Allah yang kejam, ya itu membuat kita juga menjalani hidup ini dengan menyiksa diri. Jadi karena saya berdosa, saya dihukum Allah. Jadi kalau kita memandang Allah itu sebagai Allah yang penuh kasih, kita percaya bahwa di dalam keterpurukan sekalipun, di dalam kesulitan sekalipun, Allah yang adalah kasih itulah yang akan memulihkan, memampukan, menguatkan kita melewati masa-masa sulit ini. Gitu. Oh, gitu ya Kak ya. Berarti bukan karena
sepenuhnya semata-mata karena ini hukuman dari Tuhan, bukan ya. Itu kan bisa jadi beberapa aspek ya, Kak, ya. Atau politik, atau karena memang kita tidak menjaga alam kita gitu ya. Bukan sepenuhnya karena itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi itu menurut Kak Andreas ya. Ya mudah-mudahan juga teman-teman yang lain punya pemikiran-pemikiran yang lain ya kan. Tapi ya pokoknya corona ini terjadi adalah sekehendak dari Tuhan. Ya kan, Tuhan yang mengizinkan ini terjadi karena seperti yang Kakak bilang tadi, bahwa di balik semua ini ada karya Allah yang akan Tuhan berikan buat umatnya juga. Semuanya pasti ada hikmahnya ya, Kak, ya. Ya oke, gitu-gitulah ya perbincangan kita. Kak, ada yang mau disampaikan, Kak? Ya, artinya dalam kesimpulan kita, dalam perbincangan kita ini, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam masa sulit ini, marilah kita memiliki kepercayaan yang ekstra. Marilah kita memiliki solidaritas yang ekstra. Bangunlah itu dari sikap hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan belas kasih, dan juga kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, sulit bagi kita untuk bekerja sama untuk melawan atau memerangi COVID-19 ini. Karena di dalam kebersamaan kita jadi kuat, tapi kalau kita bercerai, kita terpisah-pisah, itu artinya kita akan sulit untuk menghadapi masa-masa yang kelam ini. Artinya tetap percaya, tetap membangun solidaritas, tetap bekerja sama di dalam cinta, belas kasih, dan kerendahan hati. Seru sekali ya perbincangan kita malam ini, guys. Oke, Kak, terima kasih Kak buat bincang-bincangnya. Lain waktu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lain. Semoga Kak juga masih berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya, Kak, ya. Oke. Iya. Dadah.